Hai guys, welcome back to my channel. Dan hai untuk yang baru, aku Fania. Jadi di video hari ini aku mau membahas tentang gaya desain interior. Karena banyak peminat dari waktu aku makeover kamar, jadi mungkin video ini akan berguna buat kalian yang mau ganti tema dalam rumah kalian. Jadi tema desain interiornya itu mau kalian rubah, ini bisa banget buat jadi referensi. Dan sebelum kalian lanjutin nonton video ini, kalian harus subscribe dulu channel aku, Fania Noviawanti. Terus kalian juga share video ini ke teman-teman kalian yang mau ganti tema interior rumahnya. Karena video ini tuh informasinya lumayan banget untuk kalian yang bingung, Pak, bosen gitu sama rumahnya kok gini-gini aja gitu. Mungkin ini bisa dijadiin referensi sama kalian. Jadi langsung aja kita ke videonya. Jadi yang pertama adalah Skandinavia, nanti bakal aku input fotonya antara di sini atau di sini. Jadi Skandinavia, mungkin ini cukup terkenal ya Skandinavia. Jadi Skandinavia ini dia tuh punya kesan yang bersih dan alami. Terus Skandinavia ini tuh dominan warnanya warna putih. Kalau kalian perhatiin, Skandinavia ini dominannya warna putih dan warna-warna material alami kayak warna kayu, baja, aluminium. Itu Skandinavia biasanya digabung. Terus Skandinavia ini juga sebenarnya simple banget karena dia ini nggak begitu banyak dekorasinya. Jadi yang simple-simple aja gitu. Terus khasnya dari Skandinavia ini adalah pencahayaannya yang alami. Jadi otomatis bukaan rumahnya atau jendelanya itu banyak atau besar ya. Jadi pencahayaannya tuh masuknya tuh bagus gitu. Terus Skandinavia ini juga ada khasnya yaitu kain throw. Jadi kayak kalau misalkan di ruang tengah itu biasanya dia suka naruh si kain di atas sofa dan nanti didudukin dan itu jadi cantik banget. Tema yang kedua, aku mau bahas vintage. Pasti kalian udah gak asing banget sama tema vintage ini karena vintage ini udah terkenal. Di Indonesia juga ya lumayan banyak. Vintage ini itu identiknya sama perempuan. Kalian tahu kenapa? Karena dekorasinya tuh cantik banget, cewek banget. Biasanya cewek ya yang suka pakai tema vintage ini karena emang kayak kesan ceweknya tuh kuat banget gitu dengan warna-warna pastel, hijau telur asin, warna aquamarine yang kayak gitu-gitu tuh mereka bersatu dengan baik. Dan tema vintage ini dia tuh punya kesan jadul. Kalau kalian perhatiin pasti kalian tahu lah ya kesannya jadul. Jadi kayak mereka tuh pakai perabotan-perabotan kayak kasurnya, meja, kursi, sofa itu yang agak udah lusuh. Jadi kayak yang jadul-jadul tuh dipakai dan dirombak lagi. Jadi cantik banget. Terus vintage ini karena girly banget, biasanya ada hiasan dinding. Hiasan dindingnya tuh umumnya itu kayak bingkai foto yang ada ukiran-ukiran cantiknya. Terus si penataan foto di dinding ini tuh dia tuh nggak simetris yang lurus. Jadi mereka tuh punya pola-pola yang kayak nggak sama gitu loh, kayak yang satu di sini, yang satu di sini. Terus nanti ukurannya juga beda-beda biasanya ya. Terus biasanya kalian bakal nemuin kayak aksen-aksen dari bunga-bunga kecil. Biasanya sofanya polos, terus bantalnya tuh ada motif-motif bunganya. Cantik banget. Kita lanjut ke nomor 3, Shabby Chic. Ya pokoknya tulisannya SHBBY. Oke, Shabby Chic itu kalau translate-nya, shabby itu artinya lusuh. Jadi sebenarnya shabby chic ini terapan dari vintage. Tuh, karena vintage sama shabby chic ini tuh mirip-mirip lah ya gitu. Cuman shabby chic ini juga sama, jadi kesannya tuh feminim, kayak cewek banget. Terus warna dominannya tuh warna putih, warna pastel, warna krem. Terus sama karena shabby ini lusuh, jadi furniture-nya juga furniture jadul atau enggak furniture yang udah lusuh. Kayak gitu kurang lebih. Biasanya yang buat beda dari vintage ke shabby chic ini, biasanya dia tuh punya ornamen-ornamen lampu. Jadi mereka tuh main lampu gitu loh, permainan lampu yang cantik-cantik banget. Jadi kayak ada lampu gantungnya, ada lampu tumbler atau yang begitu-begitu. Pokoknya ada permainan lampunya. Terus ada hiasan dinding juga dan motif bunga. Of course karena shabby chic dan
vintage ini tuh mirip-mirip ya guys. Terus mari kita berpindah dari yang gemes-gemes itu ke yang minimalis, yang lagi kekinian banget. Bener-bener banyak banget rumah minimalis sekarang. Minimalis ini biasanya mereka pakai warna-warna netral. Of course, biasanya warna putih. Soalnya warna putih, kalau kalian nonton video aku sebelumnya, warna putih itu ngasih kesan yang lapang banget. Ngasih kesan yang lapang. Jadi kalau misalkan kalian ruangan sempit, terus pakai furniture yang warna putih, jadi kayak ruangannya tuh kelihatan luas gitu loh. Terus minimalis ini juga adalah tema desain interior modern yang disederhanakan. Jadi kalau modern itu udah ringkas, terus ditambah ringkas lagi di minimal. Jadi karena minimalis, jadi perabotnya tuh sederhana banget, biasanya sederhana banget, nggak begitu banyak. Dan biasanya mereka tuh kayak ramping-ramping, kecil-kecil gitu. Jadi mereka tuh kalau yang minimalis tuh menghindari namanya kesan berlebihan gitu. Gaya minimalis ini juga benar-benar sederhana, teratur, benar-benar teratur. Dan fungsinya tuh benar-benar dipikirin banget untuk apa. Kayak kalau misalkan dibilang tuh nggak ada gitu barang yang nggak kepake gitu, harus kepake semua dan harus ringkas gitu. Terus selanjutnya ada gaya desain interior modern. Nah, kalian tadi udah kasih tahu kan, kalau gaya modern itu mirip-mirip sama minimalis. Seperti judulnya, dia modern. Jadi dia tuh benar-benar simple, fungsional, dan mengikuti zaman. Jadi benar-benar kayak kekinian banget lah modern mah gitu. Oh my god, tidak. Jadi furniture-nya kalau gaya modern ini biasanya dia tuh dari besi dan kaca. Terus warnanya juga warna-warna netral, warna kayak putih, abu-abu, hitam. Paling nggak jauh dari situlah ya. Biasanya yang modern-modern gini tuh cowok ya kesannya, karena agak dark gitu. Jadi kayaknya kesannya lebih untuk cowok gitu ya. Terus ada aksen khasnya modern, yaitu ada dia biasanya pakai garis-garis. Jadi mereka tuh benar-benar kalau kotak-kotak, benar-benar kotak yang lurus gitu. Terus enaknya modern ini adalah dia itu jarang dengan yang namanya hiasan dinding. Jadi mereka tuh minim banget hiasan dindingnya, benar-benar sedikit. Gaya desain interior yang keenam itu ada kontemporer. Kontemporer ini biasanya bersatu padu dengan modern. Jadi biasanya mereka tuh bareng-bareng gitu. Jadi kontemporer, modern, modern, kontemporer. Jadi perbedaannya sama modern itu biasanya si motif-motifnya tuh di kontemporer ini tuh lebih cair dan lebih fleksibel gitu loh. Jadi kalau misalkan di modern kalian nemunya garis, nah kalau di kontemporer kalian bisa menemukan garis lengkung, setengah lingkaran yang gitu-gitu. Industrial, nah banyak banget ini, serius banyak banget kafe-kafe yang industrial gini tuh. Nah kenapa disebut industrial? Jadi tema industrial ini tuh terinspirasi dari interior gudang industri, oke? Interior gudang industri. Nah kalau di luar negeri nih banyak juga yang benar-benar ngubah gudangnya mereka jadi sebuah ruangan, kayak gudang dijadiin kamar, gudang dijadiin tempat berkumpul gitu. Jadi kalau di luar negeri tuh kayak biar benar-benar kerasa kental banget industrialnya gitu. Terus kalau misalkan kalian ke kafe-kafe industrial, kalian biasanya menemukan lantai beton. Jadi si lantainya lantai semen, biasanya warna abu gitu kan. Kalau kalian ke kafe-kafe yang industrial juga, kalian bisa nemuin si furniture-nya tuh biasanya dari besi, kayu buat jadi aksen. Jadi warna-warna identiknya tuh kalau industrial tuh warnanya hitam, abu-abu, jarang warna putih, tapi banyak juga warna-warna alami kayak dari si besi, dari logam, dari kayu gitu. Jadi kalau tema interior industrial ini biasanya langit-langitnya tinggi dan open plafon ya. Dia tuh open gitu, kebuka, benar-benar kebuka. Jadi kalian bisa lihat tuh pipanya. Tahu nggak?
kabel-kabelnya, tapi sama interiorannya tuh disusun jadi mereka rapih gitu. Terus industrial ini juga ngasih kesan yang nggak selesai. Terus sama kalian juga mungkin bisa lihat batu batanya yang nggak diplester lagi. Oke, jadi sekian video hari ini. Semoga video ini bisa jadi inspirasi kalian. Semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye!